ku berikan semua yang ada padaku. Jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, hanya kasih yang dapat menjadikanku sabar menghadapi dugaan yang mencabar. Hanya kasih yang dapat menjadikanku murah hati untuk dapat mengampuni setulus hati. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih Tuhan yang berkekalan. Jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, semuanya tak berarti bagiku. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di dalam pembinaan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau kita sudah menemukan bagian ini, saya ingin membacakannya bagi kita sekalian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dengan halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, yang ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sebelum kita merenungkan bagian yang telah kita baca, bagian firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan memimpin kami sekali lagi untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan melalui media Google Meet. Terima kasih ya Tuhan untuk kemajuan teknologi, sehingga kami dimungkinkan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, meskipun kami tidak sedang berada di tempat yang sama. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca, ketika sebentar lagi kami akan merenungkannya,
Tuhan berkenan memimpin setiap kami, mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami baca, kami boleh memahaminya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, pengertian yang kami dapatkan, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan yang kami peroleh pada malam hari ini, benar-benar kami pegang teguh selama hidup kami, dan biarlah kami boleh aplikasikan di dalam keseharian hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu yang lalu saudara-saudara kita sudah membahas bahwa secara struktur teks ini atau teks yang kita baca tadi, kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ayat 19 sampai ayat 21, berbicara mengenai realita kehidupan di dunia ini. Bagian yang kedua, ayat 22 sampai ayat 23, berbicara mengenai titik kematian, yang mana di dalamnya kita membahas hal-hal terkait masa antara secara umum. Bagian yang ketiga, ayat 24 sampai ayat yang ke-31, berbicara mengenai apa yang terjadi atas orang durhaka dan orang benar di masa antara. Minggu lalu, saudara-saudara, ketika membahas bagian pertama, yaitu realita kehidupan di dunia ini, kehidupan orang kaya dan Lazarus, kita menyimpulkan bahwa ketika seseorang kaya, belum tentu itu adalah tanda perkenanan Tuhan kepada dia. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang miskin dan sakit-sakitan, belum tentu itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak berkenan atas dia. Kenapa demikian? Karena hidup mereka di dunia ini bukanlah hidup mereka secara keseluruhan. Setelah hidup di dunia ini, masih ada hidup di dunia yang tidak kelihatan. Setelah di sanalah, barulah diketahui dengan jelas apakah mereka diperkenan Tuhan atau tidak. Apakah mereka seperti orang kaya atau seperti Lazarus. Kemudian, ketika kita membahas bagian kedua mengenai masa antara secara umum, kita mendefinisikan masa antara sebagai kondisi jiwa orang yang telah meninggal di antara titik kematiannya dan titik kebangkitannya pada akhir zaman. Kondisi jiwa seseorang di masa antara bukanlah kondisi final, karena surga dan neraka dalam bentuknya yang final baru akan terwujud secara sempurna pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Poin penting yang kita pelajari mengenai kondisi jiwa manusia di masa antara adalah jiwa manusia dalam keadaan sadar. Jiwa manusia tetap melakukan aktivitas sadar. Jiwa manusia tetap bisa merasa, bisa berbicara, bisa mendengar, dan bisa mengingat. Nah, ini yang kita bahas perihal bagian kedua pada minggu yang lalu. Untuk bagian yang ketiga, mengenai apa yang terjadi di masa antara, minggu lalu kita sudah bahas satu poin secara singkat, yaitu bahwa di masa antara terjadi pembalikan status. Poin ini akan saya elaborasi lagi pada malam hari ini, saudara-saudara. Setelah itu, saya akan bahas 2 poin lagi untuk bagian ketiga ini. Jadi untuk bagian ketiga ini, saudara-saudara, ada 3 poin yang saya akan bahas. Poin yang pertama, minggu lalu saya sudah bahas secara singkat, saya lanjutkan malam ini. Setelah itu saya lanjutkan poin kedua, dan terakhir poin ketiga. Setelah kita membahas semua ini, maka eksposisi kita atas Lukas 16 ayat 19 sampai 31 selesai. Nah, sekarang mari kita melihat kembali poin yang pertama. Apa yang terjadi di masa antara? Terjadi pembalikan status.
Mari kita membaca kembali ayat 24 dan ayat 25. Ayat 24 dan ayat 25. Lalu ia berseru, yaitu orang kaya, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Minggu lalu, saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa orang yang sebelumnya kaya raya dan menikmati begitu banyak kemewahan ketika masih di bumi, mengalami penderitaan di alam maut. Sedangkan orang yang sebelumnya hidup menderita di bumi, mendapat sukacita dan penghiburan di surga. Kisah ini mau mengingatkan kita bahwa status kita di bumi tidak permanen di dunia sana. Status kita di kehidupan sekarang belum tentu sama dengan di kehidupan yang akan datang. Melalui menyadari hal ini, kita dipimpin untuk terus mengintrospeksi diri selama kita hidup di dunia ini. Kita harus terus merenungkan apakah hidup kita sudah memperkenankan hati Tuhan atau belum? Apakah hidup kita sudah selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan kitab suci atau belum? Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, alasan bagi pembalikan status ini tidak dinyatakan secara eksplisit kepada kita. Tetapi kita bisa menarik implikasi dari perkataan orang kaya di ayat 24, dan perkataan Abraham di ayat 25 sebagai dasar bagi adanya pembalikan status. Di ayat 24 kalau kita perhatikan, orang kaya ini mengatakan, "Kasihanilah aku." Dia mengatakan apa? "Kasihanilah aku." Lalu Abraham menjawab di ayat 25, "Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Dari ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa alasan bagi adanya pembalikan status ini adalah karena orang kaya ini dalam semua kemewahan yang ia menikmati selama di bumi, menutup mata terhadap Lazarus, si miskin yang sangat membutuhkan pertolongan. Orang kaya ini sama sekali tidak memiliki belas kasihan dan kemurahan hati terhadap sesamanya yang ada di dekatnya, yang hidupnya sangat mengenaskan dan sangat membutuhkan pertolongan. Inilah, saudara-saudara, kesalahan fatal orang kaya ini. Inilah yang membuat Tuhan sangat marah. Orang kaya ini tidak memiliki belas kasihan atau kemurahan. Maka Tuhan juga tidak menyatakan belas kasihan atau kemurahan kepada dia. Di ayat 24, ketika ia mengatakan kepada Abraham, "Kasihanilah aku," Tuhan menutup pintu belas kasihan kepada dia. Tuhan melalui Abraham tidak menyatakan belas kasihan kepada dia. Sekali lagi, orang kaya ini tidak memiliki belas kasihan atau kemurahan. Maka Tuhan juga tidak menyatakan belas kasihan atau kemurahan kepada dia. Seorang teolog yang saya sebutkan namanya pada minggu lalu, yaitu Darrell Bock, dia mengatakan, selama di bumi, orang kaya ini kaya luar biasa, tetapi miskin belas kasihan. Miskin belas kasihan telah menghasilkan miskin rohani dan ketiadaan belas kasihan secara kekal. Sarjana yang lain, namanya Jeremias, dia mengatakan tidak ada belas kasihan di hidup yang akan datang bagi mereka yang gagal menunjukkan belas kasihan di dalam hidup ini. Maka saudara-saudara, biarlah kita semua belajar dari peristiwa ini. Biarlah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan dan kemurahan kepada orang lain.
Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki hidup, yang mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Berulang kali dalam Alkitab dicatat bahwa Tuhan menyatakan belas kasihan dan kemurahan kepada mereka yang miskin dan yang tidak berdaya. Maka Tuhan juga mau kita seperti Dia, seperti ini. Tuhan mau kita memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan dan kemurahan. Itulah kata kunci untuk poin ini. Belas kasihan dan kemurahan adalah kata kunci untuk poin kita pada malam hari ini. C.S. Lewis, saudara-saudara, dia mengatakan, charity atau kemurahan bukan hanya berarti memberi kepada orang miskin. Menurut C.S. Lewis, aslinya kata ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Dalam pengertian Kristen, kemurahan berarti kasih. Dan kasih dalam pengertian Kristiani bukanlah sebuah emosi. Kasih adalah suatu keadaan dari kehendak yang secara natural kita miliki terhadap diri kita dan harus belajar kita miliki terhadap orang lain. Demikian dijelaskan oleh C.S. Lewis. Poin yang saya mau tarik dari penjelasan C.S. Lewis ini adalah menyatakan kemurahan kepada orang lain itu diperintah oleh kehendak, bukan semata-mata berdasarkan perasaan atau emosi. Kalau hanya berdasarkan perasaan, maka kita hanya akan menunjukkan kemurahan kepada mereka yang kita sukai. Yang tidak kita sukai, pasti kita tidak menunjukkan kemurahan kepada mereka. Tetapi kalau diperintah oleh kehendak, maka kita bisa menyatakan kemurahan kepada siapa saja, baik mereka yang kita sukai maupun mereka yang tidak kita sukai. Maka biarlah saudara-saudara kita boleh menyatakan kemurahan kita kalau ketika Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Kita menjadi saluran berkat, kita menyatakan kemurahan kita kepada siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kita. Baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Sebagai contoh saudara-saudara, saya ingin menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang reformator besar gereja Tuhan pada abad ke-16. Reformator yang saya maksud adalah John Calvin. Dalam hidup dan pelayanannya, Calvin adalah seorang yang sangat bersimpati terhadap orang miskin atau kaum papa. Calvin begitu peduli kepada anak yatim piatu, kaum miskin dan pengungsi-pengungsi yang terlantar akibat penganiayaan dan akibat perang pada zaman itu. Calvin, saudara-saudara, bersama-sama dengan para reformator lain pada zaman itu, bekerja dengan rajin untuk melindungi pengungsi-pengungsi dan melayani orang-orang miskin. Di gereja yang ia layani di Jenewa, ia menulis petunjuk teknis secara detail perihal bagaimana melayani mereka yang sakit dan yang miskin. Ia memilih para diaken untuk khusus menangani pelayanan ini. Selain itu, saudara-saudara, ketika Calvin membesuk jemaat, dan jemaat yang dibesuk itu membutuhkan pertolongan yang segera, maka Calvin, saudara-saudara, dengan hati yang iba, ia dengan begitu mudah membuka dompetnya dan mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Inilah contoh teladan bagi kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu murah hati. Maka biarlah kita juga memiliki sikap hati yang sama. Jangan bersikap seperti orang kaya di dalam teks yang kita baca ini, tetapi bersikaplah seperti Calvin.
kiranya Tuhan memimpin kita. Ini poin pertama. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Apa yang terjadi di masa antara? Saya tidak jawab dulu. Mari pertama-tama kita membaca sekali lagi ayat 22 sampai ayat 26. Ayat 22 sampai ayat 26. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Saudara-saudara, seperti yang telah saya katakan minggu lalu, di masa antara hanya ada dua kelompok orang yang disebutkan. Orang benar dan orang fasik atau orang durhaka. Masing-masing kelompok ini atau kedua kelompok ini telah menempati tempat yang sudah ditentukan. Tempat yang penuh sukacita bagi orang benar dan tempat yang penuh penderitaan bagi orang fasik. Sekarang saudara-saudara, mari kita sama-sama pikir. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, di antara dua kelompok ini. Sekali lagi ya, sekarang mari kita sama-sama berpikir. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, ayat 22 sampai ayat 26. Di antara dua kelompok orang ini, ada apa saja dan tidak ada apa saja di antara mereka. Pertama, ada apa saja di antara mereka, dan yang kedua, tidak ada apa saja di antara mereka. Atau dengan kalimat yang lain, di antara mereka ada A dan tidak ada B. Nah, A dan B itu apa saudara-saudara? Sekarang coba kita sama-sama pikir. Di antara mereka ada apa dan tidak ada apa? Nah, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, di antara mereka ada komunikasi dan tidak ada transportasi. Sekali lagi, di antara mereka ada komunikasi tetapi tidak ada transportasi. Abraham dan orang kaya bercakap-cakap satu dengan yang lain. Mereka berdua berkomunikasi. Terus terang saudara-saudara, ketika membaca hal ini, fakta ini melampaui pemahaman kita. Ternyata saudara-saudara, mereka yang berada di surga masih bisa berbicara dengan mereka yang berada di neraka. Surga dalam pengertian belum final ya, masa antara. Neraka belum dalam pengertian final, masih di masa antara. Tetapi mereka yang berada di tempat yang penuh sukacita dan tempat yang penuh penderitaan, ternyata masih bisa berkomunikasi. Nah, ini saudara-saudara melampaui pemahaman kita. Tetapi Alkitab saudara-saudara mengatakan hal ini seperti ini kepada kita, maka kita harus menerimanya sebagai kebenaran. Berarti saudara-saudara, selama di masa antara, Tuhan masih mengizinkan hal ini terjadi. Tuhan masih mengizinkan adanya komunikasi antara orang benar di satu sisi dengan orang durhaka di sisi yang lain. Namun demikian, satu hal yang perlu kita garis bawahi, meskipun di antara mereka ada komunikasi, tetapi komunikasi mereka
tidak membawa dampak apa-apa. Sekali lagi, meskipun di antara mereka ada komunikasi, tetapi komunikasi mereka tidak membawa dampak apa-apa. Percakapan di antara mereka tidak membawa perubahan status atau tidak membawa kelegaan bagi orang kaya. Kenapa demikian? Karena di antara keduanya tidak ada transportasi yang menghubungkan mereka berdua. Abraham mengatakan, di antara mereka ada jurang yang terbentang yang tidak terseberangi. Ada jurang yang terbentang, yang mana jurang itu tidak bisa terseberangi. Kalau kita tarik secara dalam pengertian kita sekarang, secanggih-canggihnya kereta buatan Jepang misalnya, tetap tidak bisa menjembatani mereka. Tidak ada alat transportasi yang bisa menghubungkan keduanya. Ini berarti setelah kita meninggal dan memasuki masa antara, status kita permanen. Status kita tidak bisa berubah lagi. Orang durhaka tidak bisa berpindah status untuk kemudian menjadi orang benar. Demikian juga sebaliknya, orang benar tidak bisa coba-coba menempati posisi orang durhaka. Intinya, saudara-saudara, selama di masa antara tidak ada lagi perubahan status. Kalau kita adalah orang durhaka, selamanya kita adalah orang durhaka. Kalau kita adalah orang benar, selamanya kita adalah orang benar. Setelah memahami ini, implikasinya apa, saudara-saudara? Coba pikirkan, implikasinya apa? Implikasinya apa bagi kita yang hidup di bumi? Implikasinya adalah kita yang masih hidup di bumi tidak perlu lagi berdoa untuk keluarga kita yang sudah meninggal demi supaya mereka pindah tempat atau mendapatkan tempat yang lebih baik di sana. Sekali lagi, implikasinya adalah kita yang masih hidup di bumi tidak perlu lagi berdoa untuk keluarga kita yang sudah meninggal demi supaya mereka mendapatkan tempat yang lebih baik di sana. Tidak bisa lagi, saudara-saudara. Betapapun kita mengasihi kakek, nenek, ayah, ibu, atau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah meninggal, tetap saudara-saudara, kita tidak bisa berdoa lagi untuk mereka. Tidak ada lagi doa untuk orang mati. Kalau kita tetap ngotot berdoa untuk mereka, maka doa seperti ini pasti sia-sia. Doa seperti ini pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, semua keluarga kita yang sudah meninggal, betapapun kita mengasihi mereka, tidak perlu lagi berdoa untuk mereka. Mereka yang sudah meninggal, kita serahkan saja ke dalam tangan Tuhan yang Maha Berdaulat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau komunikasi di masa antara tidak membawa dampak apa-apa, tidak merubah status seseorang, maka pertanyaannya adalah, komunikasi di manakah yang membawa dampak dan yang mengubah status seseorang? Sekali lagi, komunikasi di masa antara tidak membawa perubahan apa-apa. Kalau demikian, komunikasi di manakah yang bisa membawa dampak dan mengubah status seseorang? Jawabannya adalah komunikasi di bumi ini. Komunikasi dalam konteks memberitakan Injil. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, beritakanlah Injil kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Mengomunikasikan isi Injil
antara saudara dengan mereka yang saudara kasihi. Inilah yang membawa dampak yang besar. Ketika mereka mendengar Injil, ketika mereka yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang saudara-saudara kasihi itu mendengar Injil, menerima Injil, bertobat, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang merubah status mereka. Dari sebelumnya adalah orang-orang durhaka, orang-orang yang adalah anak-anak iblis, menjadi orang benar. Maka di sini saudara-saudara, kita melihat betapa pentingnya Injil. Dalam hidup kita, kalau saya perhatikan saudara-saudara ya, kita sering melakukan kesalahan seperti ini. Ketika barang berharga ya, barang berharga kita, ketika barang berharga ada di tangan kita, kita sering kurang menghargainya. Tetapi ketika barang berharga itu hilang, barulah kita sadar betapa berharganya barang itu dan betapa menyesal kita karena selama ini kita kurang menghargainya. Maka demikian juga saudara-saudara, Injil adalah harta yang sangat berharga. Ketika kesempatan untuk memberitakan Injil masih ada, kita seringkali tidak menghargai kesempatan itu. Tetapi ketika kesempatan itu sudah dicabut, barulah kita sadar dan menyesal betapa berharganya kesempatan itu. Ketika saudara atau teman kita dipanggil pulang oleh Tuhan, barulah kita nangis-nangis karena selama mereka hidup, mereka belum mengenal Tuhan karena kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Maka biarlah saudara-saudara, kita boleh menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika ada kesempatan untuk memberitakan Injil, beritakanlah Injil. Injil yang sangat berharga. Beritakanlah Injil kepada siapa saja yang kita temui. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kita untuk rajin memberitakan Injil. Karena hanya dengan memberitakan Injil saja, seseorang bisa mendapatkan keselamatan. Poin yang terakhir. Apa yang terjadi di masa antara? Kepada kita ditunjukkan superioritas dan kecukupan Alkitab. Poin ketiga ya, sebagai poin terakhir. Apa yang terjadi di masa antara? Kepada kita ditunjukkan superioritas dan kecukupan Alkitab. Mari kita membaca ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Ayat 27 sampai 31. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Nah, minggu yang lalu saya sudah mengatakan kesaksian Musa dan para nabi yang dimaksud di sini adalah keseluruhan perjanjian lama. Jadi Alkitab maksudnya ya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu, atau baiklah mereka mendengarkan Alkitab. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang kaya ini mengetahui bahwa percakapannya dengan Abraham tidak membawa dampak apa-apa, maka ia memikirkan kemungkinan yang lain. Ia ingin menghubungkan dunia yang tidak kelihatan
dengan bumi. Sekali lagi, ia ingin menghubungkan dunia yang tidak kelihatan dengan bumi. Di ayat 27 sampai ayat 28, kalau kita perhatikan, dia di situ mengatakan, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, dalam 2 ayat yang kita baca tadi, orang kaya ini mengusulkan untuk mengutus Lazarus dari dunia yang tidak kelihatan untuk membawa berita kepada saudara-saudaranya di bumi. Nah, dalam merespons usulan ini, tidak seperti jawaban Abraham sebelumnya, di mana Abraham dengan tegas mengatakan tidak bisa karena ada jurang pemisah. Di sini saudara-saudara, Abraham tidak mengatakan apakah dunia orang mati dengan bumi bisa dihubungkan atau tidak. Abraham tidak tertarik untuk menjawab bagian ini. Sebaliknya, Abraham langsung mengarahkan perhatian orang kaya ini untuk menghubungkan bumi dengan bumi saja. Jangan menghubungkan dunia yang tidak kelihatan, dunia orang mati dan bumi, tetapi hubungkanlah bumi dan bumi. Kira-kira gitu jawaban Abraham. Artinya apa saudara-saudara? Apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di bumi, Tuhan sudah sediakan di bumi. Kebutuhan orang-orang di bumi untuk mendapatkan keselamatan, Tuhan sudah sediakan. Di bumi sudah ada kitab suci. Maka orang-orang di bumi cukup mendengarkan dan menaati berita kitab suci agar mereka mendapatkan perubahan status dari orang durhaka menjadi orang benar. Kalau Abraham misalnya ya, kalau Abraham menyetujui usulan orang kaya ini saudara-saudara, lalu kemudian Lazarus muncul di bumi dan menjelaskan dengan rinci apa yang terjadi di masa antara, menjelaskan dengan detail apa yang terjadi di dunia orang mati, dunia yang tidak kelihatan itu, maka pasti saudara-saudara ini merupakan mujizat yang luar biasa. Ini pasti merupakan mujizat yang luar biasa. Lalu katakanlah saudara-saudara ya, setelah Abraham muncul di bumi, Lazarus muncul di bumi, lalu kemudian Lazarus mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Lazarus mengadakan KKR. Maka di brosur saudara-saudara, ketika menjelaskan siapa pengkhotbah, pasti tidak ditulis seperti ini. Tidak ditulis pengkhotbah hari ini Lazarus dari Jakarta atau Lazarus dari Amerika. Pasti tidak ditulis seperti ini. Tetapi tulisannya adalah pengkhotbah hari ini Lazarus dari dunia orang mati. Pasti ini merupakan KKR yang paling spektakuler atau paling luar biasa yang pernah terjadi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melalui Abraham tidak mengizinkan hal ini terjadi. Tuhan justru tidak mau memakai cara-cara yang spektakuler, cara-cara yang luar biasa untuk memanggil manusia kepada pertobatan. Sekali lagi, poin ini penting saudara-saudara untuk kita ingat. Tuhan itu tidak mau memakai cara-cara yang spektakuler, cara-cara yang luar biasa untuk memanggil manusia kepada pertobatan. Sebaliknya saudara-saudara, Tuhan mengarahkan kita kepada hal-hal yang biasa. Hal yang benar-benar biasa. Hal yang akrab dengan keseharian kita. Pada kita saudara-saudara ada Alkitab. Ada Alkitab dalam bahasa yang kita bisa mengerti.
Itulah yang harus kita dengarkan, itulah yang harus kita baca, itulah yang harus kita taati. Pada kita, saudara-saudara, sudah ada Alkitab. Itu sudah cukup untuk memimpin kita kepada keselamatan dan segala hal yang berkaitan dengan bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ini berarti bahwa berita Alkitab lebih superior dibanding berita yang diiringi mujizat yang paling spektakuler, tetapi tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Alkitab itu, saudara-saudara, Alkitab itu superior dan cukup, justru karena Alkitab itu biasa, dan cara yang melaluinya kita mendengar beritanya juga biasa-biasa saja. Kalau kita teliti dalam Alkitab, kita mungkin kaget, saudara-saudara. Kita mungkin kaget karena apa? Karena ketika kita di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa ketika Tuhan bekerja, Tuhan ternyata lebih sering menggunakan cara-cara yang biasa, cara-cara yang alamiah, yang natural, dibanding cara-cara yang luar biasa. Sekali lagi, kalau kita membuka Alkitab kita meneliti Alkitab kita kaget karena ternyata ketika Tuhan mengerjakan rencananya, Tuhan lebih sering menggunakan cara-cara biasa dibanding cara-cara yang luar biasa. Seringkali Tuhan bekerja melalui cara-cara yang biasa, yang akrab dengan keseharian kita untuk menggenapkan rencananya. Kalau demikian, saudara-saudara, kenapa ya kita senantiasa memimpikan hal-hal yang luar biasa? Nah, ini boleh menjadi refleksi bagi kita. Kalau Tuhan di dalam menggenapkan rencananya bekerja dengan cara-cara yang biasa, yang alamiah, kenapa justru kita, saudara-saudara, begitu memimpikan hal-hal yang luar biasa? Mengapa begitu banyak orang Kristen begitu ingin mendengarkan pengkhotbah yang bolak-balik ke neraka, saudara-saudara? Hari ini bumi, besok neraka. Bumi, neraka, bumi, neraka. Sebentar di bumi, sebentar lagi di neraka. Kenapa kita mau hal-hal yang spektakuler seperti itu, saudara-saudara? Padahal justru Tuhan bekerja melalui hal-hal yang biasa. Mengapa begitu banyak orang Kristen yang begitu menginginkan ketika kebaktian? Semua penyakit langsung lenyap, semua masalah ekonomi langsung lenyap melalui satu kali tengkingan sang pengkhotbah. Kenapa, saudara-saudara? Coba kita pikir bersama-sama. Kenapa kita begitu merindukan hal-hal luar biasa berkenaan dengan kehidupan iman kita, padahal Tuhan kita, Tuhan yang benar, yang dinyatakan Alkitab, bekerja melalui cara-cara yang biasa. Malam ini, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kita semua, cara-cara yang luar biasa yang begitu kita rindukan, cara-cara spektakuler itu, bukan cara kerja Tuhan. Cara instan melalui mujizat seperti ini, yang hanya mementingkan hasil, bukanlah spirit kekristenan yang sejati. Sekali lagi, cara instan melalui mujizat seperti ini yang hanya mementingkan hasil, bukanlah spirit kekristenan yang sejati. Seorang sarjana mengatakan, Tuhan itu, saudara-saudara, menyukai proses. Tuhan itu menyukai proses. Proses yang rutin, yang biasa-biasa saja, yang biasa-biasa saja di dalam keseharian kita. Sekali lagi, Tuhan itu bekerja melalui hal-hal yang biasa. Maka Tuhan juga mau kita seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan iman kita,
Jangan lagi terus-menerus memikirkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi pikirkanlah hal-hal yang biasa. Lakukanlah hal-hal yang biasa, yang akrab dengan keseharian kita, yang merupakan panggilan kita, yang ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Lakukanlah itu semua dengan setia. Dengan setia sampai akhir. Kalau kita masih terus memikirkan hal-hal yang spektakuler, maka kita berada di jalur pemikiran orang kaya. Tetapi kalau kita memikirkan dan melakukan hal-hal yang biasa dengan setia, maka kita berada di jalur pemikiran Abraham. Konkretnya bagi kita bagaimana, saudara-saudara? Konkretnya bagi kita bagaimana, saudara-saudara? Konkretnya adalah bacalah Alkitab dengan setia. Pelajarilah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah apa yang dikatakan Alkitab dengan setia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Beritakanlah firman kepada orang lain di sekitar kita. Lakukanlah ini semua dengan setia, saudara-saudara. Ini semua adalah hal biasa. Hal biasa yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan dengan setia. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, inilah yang dikehendaki Tuhan dari setiap kita, anak-anaknya. Jangan memimpikan hal-hal yang luar biasa terus-menerus, tetapi lakukanlah hal-hal yang biasa. Bangunlah lebih pagi, jam 4 atau jam 5, berlututlah berdoa, bacalah Alkitab dengan setia. Maka biarlah kita semua saudara-saudara, mulai sekarang, jangan lagi suka mengikuti atau menonton kebaktian-kebaktian dari mereka yang bolak-balik ke neraka, yang terus menekankan kebangkitan orang mati, yang terus menekankan kesembuhan, dan hal-hal luar biasa yang lain. Berdasarkan teks Alkitab yang kita baca pada malam hari ini bukan cara kerja Tuhan. Ini bukan prinsip yang diajarkan Abraham. Tetapi ini adalah usulan orang kaya. Maka malam ini, saudara-saudara, saya rindu kita semua kembali menempatkan Alkitab kita dalam posisinya yang terhormat. Marilah kita setia membaca, merenungkan, dan melakukan ajaran kitab suci dengan setia. Alkitab inilah, saudara-saudara, sekali lagi, Alkitab inilah harta kita yang paling berharga selama kita hidup di bumi ini. Ketika merespons usulan orang kaya, Abraham tidak mengatakan untuk mendapatkan keselamatan di bumi, kamu harus punya Mercy, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Tidak. Yang Abraham sebutkan adalah kitab suci. Maka inilah saudara-saudara, harta kita yang paling berharga. Yang harus kita pelajari, kita renungkan, dan taati dengan setia. Inilah warisan yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita melalui para rasul, para nabi, dan para penulis kitab suci yang dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab lebih superior dibanding apapun. Alkitab cukup untuk keselamatan kita. Sola Scriptura atau hanya Alkitab. Demikian slogan orang-orang saleh di zaman-zaman sebelum kita. Hanya Alkitab, saudara-saudara, tidak perlu kesaksian yang lain, meskipun itu luar biasa, meskipun itu spektakuler, tidak perlu kesaksian yang lain di luar Alkitab untuk keselamatan kita. Maka sekali lagi saudara-saudara, saya kembali mengingatkan saudara-saudara, setialah kepada Alkitab. Pelajarilah, renungkan, dan taati apa yang diajarkan oleh kitab suci. Maka Tuhan akan berkenan kepada setiap kita. Demikian yang saya boleh bagikan pada malam hari ini. Sampai di sini saudara-saudara ya, mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini kami boleh kembali melanjutkan pembahasan kami mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kami bersyukur kepada Tuhan karena begitu banyak prinsip yang penting di dalam bagian Alkitab yang kami baca, yang boleh kami renungkan. Dan masih kami percaya ya Tuhan, masih banyak lagi prinsip-prinsip yang lain, yang berharga yang lain, yang belum sempat kami renungkan karena keterbatasan pemahaman kami. Maka biarlah Tuhan memimpin kami untuk setia kepada kitab suci, setia membaca Alkitab, setia merenungkannya, dan menaati prinsip-prinsip hidup yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Tolonglah kami di dalam keterbatasan kami ya Tuhan. Sering kali kami malas untuk belajar firman Tuhan. Sering kali kami lebih mengutamakan hal-hal yang lain yang tidak penting dibandingkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan untuk kesalahan kami yang demikian ini. Kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Sun. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur Tuhan sudah pimpin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Menghadapi dugaan yang mencabar, hanya kasih yang dapat menjadikanku murah hati, untuk dapat mengampuni setulus hati. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih Tuhan yang berkekalan. Jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, semuanya tak berarti